Memasuki akhir tahun, pasti identik dengan yang namanya liburan. Namaku Dian. Aku tinggal di Jakarta. Namun, setiap tahun baru, aku selalu merayakan tahun baruku bersama keluarga. Aku sering diajak menginap ke villa. Kejadian ini aku alami di malam tahun baru tahun lalu. Keluargaku memilih untuk menginap di daerah yang dekat saja. Lalu, ibu dan ayahku menyuruhku untuk memilih sebuah villa di daerah Bogor. Aku pun mencoba memeriksa melalui situs booking online. Aku mencoba mencari satu persatu dan ternyata sudah full book semua. Aku pun coba terus mencarinya hingga ada villa yang masih available. Villa itu nampak seperti mewah dengan cat berwarna putih. Seperti bangunan baru dan di dalamnya terdapat 4 kamar. 2 kamar di lantai bawah dan 2 kamar lagi di lantai atas. Lalu terdapat 2 kamar mandi di lantai atas dan di bawah. Villa ini pun mempunyai city view yang bagus. Harganya pun bisa dibilang murah. Aku pun menunjukkan villa tersebut kepada kedua orang tuaku. Dan mereka pun setuju untuk menginap di villa itu. Aku berangkat bersama ayah, ibu, om, dan tanteku. Aku pun mulai berkemas. Karena keluargaku berangkat sekitar jam 8 pagi. Dan kami tahu traffic pun akan lumayan padat. Jadi kami memutuskan untuk berangkat cepat. Kurang lebih hampir 3 jam lebih kami berkendara. Dan setelah bertanya kepada beberapa orang, akhirnya kami menemukan jalan menuju villa yang kami tuju. Namun, tidak banyak orang yang tahu mengenai villa yang kami tuju ini. Aku pun akhirnya mencoba mencari warga sekitar untuk bertanya. "Permisi Pak, Bapak tahu villa ini enggak?" Tanyaku kepada warga sekitar. Lalu dia menjawab, katanya ada di depan sana. Orang itu pun menunjuk arah rumah yang dari tadi sebenarnya sudah kami lewati hampir 3 kali. Tidak satu pun di antara kami yang menyadari bahwa itu adalah villa yang kami cari. Karena aslinya nampak sangat berbeda sekali dengan di foto. Pagar yang ada di depannya pun berbeda. Dan bangunan rumahnya juga seperti sudah lama tidak berpenghuni. Orang tuaku sedikit mengeluh padaku karena ragu memilih tempat ini menjadi villa. Aku benar-benar tidak tahu. Di foto memang tidak seperti ini. Dan juga harganya yang murah. Lagi pula sudah tanggung dibayar. Kemudian aku mengetuk-ngetuk pintu pagar. Lalu keluarlah seorang bapak-bapak tua. Aku pun bilang, aku yang menyewa villa ini lewat situs online. Dan akhirnya
bapak-bapak tersebut mengantar kami sekeluarga ke dalam villa. Ketika aku masuk ke dalam, terasa sangat lembab. Aku pun masuk lagi ke ruangan yang berbeda. Itu ruangan keluarga, sangat luas sekali. Lalu di depan tangga tersebut ada sofa berwarna hitam dan TV di depannya. Dan di pinggir TV pun aku lihat ada pintu yang menuju kamar tidur. Lalu di sebelah tangga ada dapur, dan di pavilion ada kamar tidur juga. Dan ada satu-satunya tempat yang sangat ingin aku lihat. Halaman dengan kolam ikan yang menghadap ke city view langsung. Lalu bapak penjaga pun mengantarkanku untuk melihat ke halaman belakang. Sangat terlihat berbeda sekali dengan di website. Aku sempat merasa tertipu dengan foto-foto di website. Ternyata kolamnya pun tidak ada airnya. Dan pemandangannya pun menghadap ke area hutan-hutan yang penuh pepohonan saja. Aku sempat takut saat itu, karena orang tua aku pasti. Namun, ya sudahlah, aku pun tidak mau banyak memikirkannya. Singkat cerita, akhirnya kami pun mulai membagi kamar tidur. Aku pun langsung ke lantai atas. Dan ternyata di lantai atas ini lebih tradisional, dengan lantai kayu. Untuk itu aku memilih untuk tidur di bawah saja. Ayah dan ibu di lantai atas. Lalu om dan tanteku juga tidur di atas. Sedangkan di kamar bawah, aku tidur sendiri di pavilion. Sekitar jam 8 malam, aku teringat bahwa kami belum membeli persiapan untuk bakar-bakaran. Dan kembang api pun lupa kami beli. Akhirnya ayah dan ibu memutuskan untuk pergi keluar villa. Ibu hanya pamit mengendari luar kamar, karena kebetulan aku baru beres mandi dan sedang bersih-bersih. Aku pun keluar kamar dan menyalakan TV. Lalu duduk di sofa. Sambil mencoba scrolling media sosialku. Namun ternyata di sini susah sinyal. Lalu tiba-tiba di atas tangga terdengar suara decitan kayu seperti ada orang berjalan. Beberapa menit aku dengar orang yang jalan di atas ini seperti mondar-mandir. Aku pun meneriakinya dari bawah. "Yah, Bu, Tante, Om." Namun tidak ada jawaban. Tapi suara orang berjalan itu masih ada. Akhirnya aku pun naik ke lantai atas untuk memastikan. Setelah naik ke lantai atas, suara itu hilang dan tidak ada orang. Karena penasaran, aku pun mencoba membuka kamar tidur satu persatu. Tidak ada orang. Lalu ku coba untuk membuka pintu lainnya. Tidak ada siapa-siapa juga. Aku melihat kamar tidur di atas ini.
Aku pun masuk ke dalam kamar itu. Mungkin ini kamar Om sama Tante. Kulihat di atas kamar itu ada tali yang menggantung. Hah? Astaga, siapa itu? Aku pun langsung keluar kamar dan perlahan menengok ke kanan dan ke kiri. Dan ternyata itu tanteku. Bikin kaget aja nih tante. Dia mengenakan daster berwarna merah dan rambutnya digerai. Sepertinya tante baru saja mandi. Aku pun mengajaknya ke bawah untuk menonton TV. Dan kami pun sekarang menonton TV dengan duduk bersebelahan di sofa. Sampai kurang lebih 15 menit aku menonton, tiba-tiba saja ada telepon masuk. Dan setelah kulihat, ternyata itu ayah. Aku pun mengangkatnya. Halo, kenapa ya? Iya, ayah, ibu, tante sama om masih di jalan ya. Ini kejebak macet. Kamu kalau lapar bisa masak dulu yang ada aja. Bentar. Maksudnya gimana ya? Tante, bukannya tante gak ikut? Tante sama om ikut ayah ibu tadi. Mereka juga mau beli sesuatu katanya. Ya udah, tunggu ya. Kalau tanteku di sana, lalu yang di sebelahku ini siapa? Aku pun akhirnya memberanikan diri menengokkan kepalaku perlahan ke arah sosok tanteku ini. Dan astaga! Aku menengok sosok itu berubah menjadi wajah wanita yang sangat menyeramkan. Matanya merah dan nyaris keluar. Badannya membungkuk, lalu lidahnya menjalar keluar. Dan ada tali di lehernya. Lalu wanita itu kini melihat ke arahku dan berkata dengan bahasa Sunda yang aku tidak mengerti. Aku pun berlari untuk masuk ke kamarku dan menguncinya. Lalu tiba-tiba saja di arah lemari kamarku terdengar seperti suara kayu diketuk beberapa kali. Dan ketika aku tengok ke arah lemari itu, sosok kuntilanak itu ada lagi. Dia duduk di atas lemari sambil mengayunkan kakinya menyentuh lemari itu dan berkata dengan bahasa Sunda, Aku terbangun, sudah ada di ruang tengah, dan keluargaku sudah ada bersamaku. Keesokan harinya, kami pun berkemas pulang dari pagi hari. Namun sebelum pergi, penjaga villa itu sempat meminta maaf padaku atas ketidaknyamanannya. Karena memang villa ini beberapa tahun yang lalu sempat tidak beroperasi dan dikosongkan sudah lama. Baru kali ini dibuka lagi. Itu pun sebelumnya tidak ada ritual selamatan di rumah ini. Ini mungkin akan jadi sebuah pengalaman yang tidak pernah aku lupakan selama merayakan tahun baru.